Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Parta Putri Maharani dari kelas 2F NIM 2403102122. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi tentang PT Bumi Tbk. Ada tentang perusahaan. PT Bumi Resources Tbk atau Bumi Resources adalah salah satu perusahaan pertambangan terbesar di Indonesia. Perusahaan ini bertindak sebagai induk untuk sejumlah anak usaha. Pada daftar Forbes Global 2000 tahun 2012, Bumi Resources menempati peringkat ke 1898. Perusahaan ini dianggap sebagai produsen batu bara termal terbesar di Indonesia dan mayoritas sahamnya dimiliki oleh Bakri Group dan Salim Group. Terus selanjutnya ada sejarah perusahaan. Ada 4 sejarah perusahaan. Yang pertama dari 1973, tahun awal berdirinya perusahaan didirikan dengan nama PT Bumi Modern, bergerak bidang industri perhotelan dan pariwisata. Yang kedua 1990, Bumi melakukan penawaran umum berdasarkan saham di Bursa Efek Jakarta dan Surabaya. Kini telah melebur menjadi Bursa Efek Indonesia. Yang ketiga 1998, melalui RUPS luar biasa tanggal 31 Agustus diputuskan untuk mengubah bisnis utama perseroan dan bidang perhotelan dan pariwisata menjadi bidang minyak, gas alam dan pertambangan. 1990, yaitu perseroan mengakuisisi saham Gelo Oil terbesar 97,5% berdasarkan SK Materi Kehakiman Republik Indonesia tahun 2000 bertanggal 20 September. Nama perseroan berubah dari PT Bumi Modern Tbk menjadi Bumi Resources Tbk. Selanjutnya ada visi dan misi. Visi perusahaan yaitu menjadi perusahaan operator bertaraf internasional dalam sektor energi dan pertambangan. Yang kedua, visi perusahaan yaitu menjaga keseimbangan usaha dan daya saing person dalam menghadapi persaingan terbuka di masa mendatang dengan tujuan untuk yang pertama meningkatkan hasil investasi dan nilai optimal bagi para pemegang saham. Yang kedua, memperbaiki kesejahteraan para karyawan. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah operasi pertambangan. Yang keempat, menjaga kelestarian lingkungan pada seluruh wilayah operasi pertambangan. Selanjutnya ada filosofi perusahaan. Langkah-langkah Bumi berpedoman pada 3 prinsip dasar. Yang pertama, bagaimana cara untuk menciptakan nilai. Kedua, bagaimana cara untuk mencapai kemakmuran. Ketiga, bagaimana cara untuk mendapatkan berbagai peluang. Yang keempat, menjaga kelestarian lingkungan pada seluruh. Selanjutnya ada bidang usaha dan anak usaha. Di sini ada 4, yaitu yang pertama Kaltim Primakol. PT Kaltim Primakol berlokasi di wilayah Sangta, Kalimantan Timur, Indonesia, mengoperasikan pertambangan terbuka terbesar di dunia. Yang kedua ada Pendopo Energi Batubara. PT Pendopo Energi Batubara yaitu didirikan pada 1995, memiliki konsesi seluas 17.840 hektar dengan izin operasi selama 30 tahun sejak 5 Mei 2009 sampai 4 Mei 2039. Yang ketiga ada Arutmin Indonesia. Arutmin beroperasi di area konsesi seluas 34.207 hektar di Blok 6 Kalimantan yang mencukupi sejumlah area di sebelah Tenggara Kalimantan dan ujung utara Pulau Laut. Dan terakhir ada PT Bumi Resources Mineral Tbk. Bumi Resources Mineral Tbk merupakan gabungan semua aset tambang mineral non batubara di PT Bumi Resources Mineral Tbk. Selanjutnya ada kinerja perusahaan, yaitu dalam 5 tahun terakhir Bumi Resources menunjukkan pertumbuhan yang stabil, mendapatkan tahunan mereka terus meningkat. Dengan pencapaian tertinggi di pasar energi pada tahun pertama, keuntungan yang sederhana dicatat, tetapi pada tahun berikutnya meningkatkan signifikan dalam operasi dan pendapatan terlihat.
Selanjutnya, pada tahun kedua, perusahaan menggunakan teknologi baru untuk meningkatkan efisiensi yang menghasilkan produksi lebih besar dan biaya lebih rendah. Pada tahun ketiga, Bumi Records berhasil mengelola risiko di pasar internasional, memperkuat kepercayaan di antara mitra dan investor. Selanjutnya, pada tahun keempat, inisiatif keberlanjutan diadopsi yang tidak hanya memperbaiki citra publik, tetapi juga berkontribusi terhadap keuntungan jangka panjang. Pada tahun kelima, perusahaan melampaui targetnya dengan pendapatan yang lebih dari ekspektasi analisis. Secara keseluruhan, Bumi Records dalam 5 tahun ini menunjukkan perkembangan yang kokoh dan progresif dengan penekanan pada solusi inovatif dan pengelolaan risiko. Selanjutnya, ada grafik kinerja pendapatan PT Bumi Records, yaitu dari grafik pertama. Ini kita bisa dilihat bagaimana pendapatan dan laba bersih PT Bumi Records dari tahun 2019 sampai 2023. Warna biru menunjukkan pendapatan dan warna oranye menunjukkan laba bersih. Nah, secara umum pendapatan perubahan cenderung naik dari tahun ke tahun, terutama di tahun 2021 dan 2022 yang naik signifikan. Tapi kalau kita dilihat laba bersihnya justru naik turunnya cukup tajam. Contohnya di tahun 2020 pendapatan stabil, tapi laba lebih sangat kecil. Baru di 2022 laba bersih naik tinggi. Ini bisa menunjukkan bahwa walaupun penjualan bagus, belum tentu langsung menghasilkan keuntungan besar. Yaitu selanjutnya ada analisis laba bersih. Yaitu ada analisis laba bersih. Yaitu yang pertama 2019 kinerja minimal, laba neto hanya USD 7 juta, sangat rendah, mencerminkan tekanan margarin atau beban berat. Kedua, ada 2020 kerugian besar, bukukan rugi 338 juta. Penurunan tajam dapat diakibatkan oleh harga batu bara yang jatuh, biaya operasional tinggi atau beban finansial signifikan. Ketiga, 2021 pemulihan, laba kembali positif sebesar USD 168 juta, menandakan melalui stabilitas harga komoditas dan perbaikan efisiensi. Yang keempat, 2022 puncak kinerja, catatan laba USD 525 juta. Lonjakan terbesar ini kemungkinan karena harga batubara global naik turun serta volume produksi yang optimal. Yang terakhir ada 2023 penurunan tajam, laba turun drastis ke USD 11 juta, menunjukkan tekanan margarin kembali terjadi. Masalah bisa datang dari turunnya harga komoditas, beban bunga atau fiskal meningkat, atau strategi investasi atau jangka pendek yang menurun. Selanjutnya ada grafik kinerja laba bersih, yaitu grafik ini lebih fokus ke laba bersihnya aja. Dari tahun 2019 ke tahun 2020 perusahaan sempat mengalami kerugian cukup dalam, tapi setelah itu dari 2021 ke 2022 terjadi pemulihan besar-besaran. Bahkan laba bersih melonjak tinggi di 2022. Sayangnya di tahun 2023 terlihat mulai turun lagi, dan kemungkinan di 2024 juga cenderung stagnan. Ini bisa jadi karena faktor biaya operasional yang meningkat atau harga komoditas yang menurun. Selanjutnya ada faktor-faktor pendukung. Faktor yang mengaruhi fluktuasi laba bersih bumi ada 4. Yang pertama, harga batu bara global, yaitu sangat berpengaruh terutama di 2022 saat harga mencapai puncaknya pasca pandemi. Yang kedua, volume produksi dan penjualan, yaitu efisiensi dan output produksi memang mengaruhi pendapatan. Yang ketiga, beban operasional dan finansial, yaitu biaya bunga, amortisasi, pajak, dan lainnya menjadi beban berat saat pendapatan turun. Yang terakhir, kebijakan hedging dan manajemen risiko, yaitu kelemahan strategi lindung nilai bisa memperparah dampak ketika harga turun. Selanjutnya ada harga saham bumi. Yang pertama, dalam 5 tahun terakhir, yang pertama harga saham sempat turun
tertajam pada 2020 seiring kerugian perusahaan. Yang kedua, di Juni 2025, harga berada di kisaran 112 sampai 127 per lembar, naik ke sekitar 61% dalam setahun terakhir, meskipun ada koreksi wajarnya dari puncak sekitar 176 per lembar pada November 2024. Yang ketiga, setelah laba naik signifikan di 2021 sampai 2022, itu saham menguat-kuat, menembus titik tertinggi lalu sempat terkoreksi. Selanjutnya, grafik koreksi laba bersih dan harga saham. Nah, grafik terakhir ini memperlihatkan hubungan antara laba bersih, batang biru, dan harga saham. Garis oranye terlihat jelas bahwa ketika laba bersih turun di 2020, harga saham juga turun. Lalu saat laba naik tajam di 2022, harga saham juga ikut melonjak. Jadi bisa kita simpulkan bahwa ada hubungan kuat antara kinerja keuangan perusahaan dan kepercayaan investor di pasar saham. Tapi meskipun di 2023 laba turun, harga saham nggak turun drastis. Artinya kemungkinan investor masih cukup optimasi atau faktor lainnya yang bikin saham stabil. Selanjutnya ada interpretasi korelasi laba bersih dan harga saham, yaitu yang pertama tahun 2020 saat rugi besar 338 juta, harga saham turun signifikan. Tahun 2022 laba tertinggi 525 juta, harga saham melonjak mendekati 150 per lembar. Tahun 2023 meski laba turun drastis, harga saham tidak jatuh separah 2020 sampai menandakan stabilitas investor. Di tahun 2024 meski laba tidak setinggi 2022, harga saham kembali naik secara moderat. Selanjutnya ada berita terbaru PT Bumi Rekoz. Ada 3 berita. Yang pertama, Bumi Rekoz divisiasi tentang emas tembaga Australia. Yang kedua, ada peduli lingkungan sekitar ini, langkah nyata bumi sepanjang 2024. Ketiga, ada RI dekat pancap permintaan batubara produksi ikut naik. Selanjutnya, kesimpulan ini, kinerja laba bersih PT Bumi Rekoz sangat mempengaruhi pergerakan harga sahamnya, dari ambruk saat rugi besar, rally saat laba tinggi, hingga koreksi saat laba turun. Saham bumi adalah saham komoditas yang sensitif terhadap harga batubara dan hasil usaha perusahaan. Untuk jangka pendek, investor perlu memperhatikan laba-laba dan outlook batubara global. Yang terakhir, untuk jangka panjang, kestabilan operasional downstreaming dan diversifikasi usaha menjadi kunci agar laba dan harga saham bisa lebih konsisten.